Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nungki Termiati dari Prodi Psikologi dengan NIM 2511102433283. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia mulai dari latar belakangnya, bagaimana bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, pengertian bahasa, fungsi bahasa, hingga kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Mari kita mulai dari latar belakangnya. Latar belakang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Austronesia. Dahulu ratusan tahun yang lalu, sekelompok bangsa yang menggunakan bahasa Austronesia tinggal di daratan Asia. Kemudian mereka berpindah ke wilayah selatan melewati India hingga akhirnya menyebar ke berbagai wilayah Nusantara. Karena kelompok-kelompok ini terpisah satu sama lain, bahasa mereka berkembang secara berbeda-beda. Akibatnya muncul berbagai variasi bahasa di setiap daerah. Dari sekian banyak bahasa yang berkembang, salah satu yang paling berpengaruh adalah bahasa Melayu. Bahasa inilah yang kemudian menjadi dasar dari bahasa Indonesia. Bahasa Melayu dipilih menjadi dasar bahasa Indonesia karena beberapa alasan penting. Pertama, bahasa Melayu memiliki struktur yang sederhana dan mudah dipelajari. Kedua, bahasa Melayu tidak mengenal tingkatan bahasa seperti dalam bahasa Jawa, sehingga lebih mudah digunakan oleh kalangan. Ketiga, sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa perdagangan, bahasa pengantar, dan bahasa ilmu pengetahuan. Pada masa itu, bahasa Melayu menjadi lingua franca, yaitu bahasa penghubung antar daerah Nusantara. Kemudian, pada bahasa penjajahan Belanda, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengajaran di sekolah-sekolah. Penyebarannya pun semakin luas dan cepat. Puncaknya terjadi pada peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ketika para pemuda Indonesia menyatakan satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sejak saat itu, bahasa Melayu resmi berkembang dan dikenal sebagai bahasa Indonesia. Pengertian bahasanya secara umum, yaitu bahasa adalah alat komunikasi. Bahasa digunakan untuk menyampaikan isi hati, pikiran, dan perasaan seseorang kepada orang lain secara jelas. Bahasa terdiri dari dua unsur utama, yaitu satu bagian makna atau isi yaitu pikiran dan perasaan manusia, dua bagian lahir yaitu bunyi-bunyi yang tersusun secara teratur sehingga dapat dipahami. Bahasa Indonesia dapat digunakan dalam beberapa bentuk, yaitu bahasa lisan, bahasa tulis, bahasa isyarat. Semua bentuk ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menyampaikan pesan agar dapat dimengerti oleh orang lain. Fungsi bahasa. Bahasa memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan sehari-hari. Nomor satu, yaitu fungsi ekspresif. Bahasa digunakan untuk mengungkapkan perasaan, gagasan, dan pikiran. Yang kedua, fungsi komunikasi. Bahasa menjadi alat interaksi antar manusia agar pesan dapat dipahami. Ketiga, fungsi kontrol sosial. Bahasa dapat mengatur atau mengendalikan perilaku, misalnya tulisan dilarang merokok. 4. Fungsi adaptasi. Saat kita berasa di daerah baru, bahasa Indonesia membantu kita beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Yang kelima, fungsi integrasi atau pemersatu. Bahasa Indonesia menyatukan berbagai suku, budaya, dan bahasa daerah menjadi salah satu kesatuan bangsa. Nomor 6, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting. Nomor satu, sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia memiliki ciri khas bangsa Indonesia di mata dunia. Dua, sebagai lambang kebangsaan bangsa, kita bangsa memiliki bahasa persatuan sendiri. Tiga, sebagai alat komunikasi nasional, digunakan dalam pendidikan, pemerintah, dan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, sebagai alat pemersatu bangsa, Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah, namun semuanya dipersatukan oleh bangsa Indonesia tanpa bahasa Indonesia. Tanpa bahasa Indonesia, komunikasi antar suku dan daerah akan menjadi lebih sulit. Sebagai kesimpulan, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang telah berkembang zaman Sriwijaya dan menjadi bahasa pemersatu pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Bangsa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tapi juga simbol identitas dan pemersatu bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus menjaga dan menggunakan, melestarikan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.